Pagi Bu. Pagi, ayo masuk. Iya Bu. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Dwi. Apa kabar Dwi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik kalau begitu. Kalau boleh tahu, apakah Dwi kesini atas dasar keinginan sendiri? Iya Bu, saya kesini atas dasar kemauan saya sendiri. Sangat senang sekali saya mendengarnya. Lalu apakah Dwi sudah mengetahui sebelumnya proses konseling individual ini? Belum Bu, saya belum mengetahui. Baiklah, kalau begitu saya izin memberikan penjelasan terlebih dahulu ya mengenai proses konseling individual yang akan kita lakukan ini. Proses konseling individual adalah proses pemberian saran, yaitu dalam hal profesional yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli. Apakah sudah paham sampai sini? Iya Bu, sudah paham. Baik, di sini itu nanti saya itu akan bertugas sebagai konselor dan Mbak Dwi nanti akan menjadi konseli yang mana nanti Mbak Dwi akan menjelaskan gitu permasalahan yang Mbak Dwi rasakan gitu. Dan tujuan dari konseling ini nanti kita bersama-sama akan menuntaskan gitu permasalahan yang Mbak Dwi rasakan sekarang ini. Nah, salah satu tujuan dari konseling individual yang akan kita lakukan ini adalah memandirikan klien gitu. Nanti Mbak Dwi akan saya ajak aktif juga gitu tuh, karena di sini kan permasalahannya dari Mbak Dwi. Jadi kita bersama-sama dalam menyelesaikan masalah yang akan Mbak Dwi ceritakan. Nah, salah satu tujuan dari proses konseling individual ini juga adalah memandirikan klien gitu tuh. Nanti akan saya ajak gitu tuh Mbak Dwi untuk aktif dalam kita juga bersama-sama dalam hal ini dalam menuntaskan permasalahan yang akan Mbak Dwi ceritakan gitu tuh masalahnya. Iya Bu, tapi saya minta sama Ibu kalau masalah ini jangan sampai ada yang tahu karena ini masalah pribadi saya. Mbak Dwi tidak usah khawatir. Proses konseling individual ini juga ada beberapa asas yang akan kita jaga dan kita patuhi gitu, terutama bagi saya sendiri sebagai konselor. Salah satunya asas kerahasiaan. Apapun nanti permasalahan yang Mbak Dwi ceritakan kepada saya, insya Allah nanti saya akan jaga gitu loh, karena itu salah satu dari tata tertib ketika kita melakukan proses konseling individual ini. Dari Mbak Dwinya juga harus sukarelawan gitu tuh untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Dwi permasalahkan di sini. Sebelumnya apakah Mbak Dwi sukarela untuk menceritakan permasalahan dari Mbak Dwi sendiri? Iya Bu, saya sukarela. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Dwi ada juga atas keterbukaan gitu. Jadi dalam hal ini Dwi akan menceritakan permasalahan Dwi itu secara terbuka gitu tuh. Dan terus nanti saya juga sebagai konselor akan memberikan gitu tuh nasihat dalam menuntaskan permasalahan ini. Dan dalam hal ini adapun nanti untuk penyelesaian akhirnya Mbak Dwi akan menerima saran atau nasihat dari saya ataupun tidak, itu terserah dari Mbak Dwi sendiri. Sudah sejauh ini apakah Mbak Dwi sudah paham? Iya Bu, saya sudah memahami. Oke. Mungkin Dwi relax aja ya, nggak usah tegang. Tapi kalau dilihat-lihat Dwi ini kayak tidak merasa relax gitu. Kenapa begitu? Entah Bu, saya sekarang merasa sedih dan bingung. Ibu bisa merasakan apa yang
yang Dwi rasakan saat itu? Bisa langsung diceritakan apa yang ada di hati Dwi sekarang ini? Iya Bu, dengan senang hati saya akan menceritakan masalah apa yang saya alami Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu mau mendengarkan apa yang sedang dirasakan sekarang ini. Jadi begini Bu, saya merasa bingung dan sedih. Mengapa ketika saya di depan teman-teman saat sedang presentasi, saya merasa sangat gugup, dan ketika dosen memberikan pertanyaan kepada saya belum bisa menjawabnya. Akan tetapi di hati saya sudah ingin berbicara, ingin berbicara dan menjawab pertanyaan dari dosen tersebut. Jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak enak yang dirasakan saat di kelas. Jadi begini Bu, ketika saya di kelas, saya merasa tidak percaya diri dan gemetar, gugup di hadapan teman-teman. Apalagi saat saya sedang presentasi dan ketika dosen memberikan pertanyaan kepada saya Bu. Apakah mencontohkan ketika tampil di depan kelas? Baik Bu. Selanjutnya, apa yang dirasakan ketika Dewi sedang tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Bu. Apakah menurut Dwi itu adalah hal yang terbaik yang Dwi lakukan? Tidak Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin Dwi berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan sempurna. Apakah demikian? Ya Bu, saya memang orang seperti itu. Apapun yang saya kerjakan harus sempurna dan perfeksionis. Kalau begitu, permasalahan Dwi itu sebenarnya bagaimana cara untuk Dwi itu bisa yakin dan percaya diri saat presentasi di depan dan menjawab pertanyaan dari yang dosen tanyakan. Apakah seperti itu? Iya Bu, setiap hari saya memikirkan bagaimana caranya supaya saya tampil percaya diri di hadapan teman-teman dan bisa menjawab pertanyaan dari dosen. Ya, bagus sekali Dwi. Berarti Dwi sudah mengetahui permasalahan yang sedang Dwi alami ini, yaitu tentang bagaimana gitu tuh itu caranya meningkatkan ya percaya diri Dwi ketika presentasi dan saat menjawab pertanyaan dari dosen. Iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa percaya diri di hadapan teman-teman dan bisa menjawab pertanyaan dari dosen. Bagus sekali, Ibu sangat senang mendengarnya bahwa Dwi itu ada keinginan untuk merubah dari yang tadinya kurang percaya diri menjadi lebih lagi untuk percaya diri. Lalu apakah Dwi mempunyai cara untuk mengatasi permasalahan kurang percaya diri Dwi saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen? Belum Bu, saya masih bingung. Apa yang membuat Dwi merasa bingung? Saya takut Bu, kalau misalnya saya salah saat menjawab pertanyaan dari dosen atau ketika saya presentasi, saya ditertawakan oleh teman-teman saya Bu. Apakah Dwi sudah merasa melakukan yang terbaik? Saya rasa belum Bu.
mengapa Dwi itu sudah berpikiran seperti itu sebelum Dwi mencobanya terlebih dahulu. Baik Bu, saya akan mencoba berusaha untuk melakukan yang terbaik Bu, agar saya bisa tampil percaya diri dan bisa menjawab pertanyaan dari dosen Bu. Baiklah, kira-kira apa rencana yang akan dilakukan nanti? Pertama-tama saya akan coba mempelajari materinya sebelum saya tampil presentasi di depan teman-teman. Terus yang kedua, saya akan berpenampilan yang rapi supaya saya tidak merasa gugup dan lebih percaya diri. Yang ketiga, saya akan berdoa sebelum saya memulainya supaya saya lebih tenang dan lebih percaya diri lagi Bu. Nah, bagus. Sekarang Dwi sudah mengetahui apa yang seharusnya Dwi lakukan ketika sedang merasakan permasalahan yang tadi. Sebelum diskusi kita kali ini ditutup, apa yang sekarang Dwi rasakan? Ya Bu, sekarang saya sudah lebih tenang setelah saya menceritakan sama ibu. Terus juga saya sudah sedikit lebih percaya diri dan rasa takut sama kegugupan saya mulai sedikit membaik dan berkurang. Alhamdulillah, setelah melakukan proses konseling individual ini dapat kita tarik intisari ataupun kesimpulan ya. Yang pertama, sebelum Dwi itu akan berpresentasi esok harinya, Dwi itu akan mencari lalu mempelajari tentang materi yang akan Dwi presentasikan. Yang kedua, Dwi akan penampilan rapi sehingga saat nanti presentasi itu akan tampil lebih percaya diri. Dan yang ketiga, sebelum melakukan semua itu, Dwi harus terutama berdoa agar semua yang akan dilakukan itu berjalan dengan lancar. Apakah Dwi yakin akan melakukan hal tersebut? Iya Bu, saya yakin. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Iya Bu, saya rasa sudah cukup. Baiklah, mungkin kita tutup sesi konseling individual ini. Saran yang tadi sudah saya sempat berikan kepada Mbak Dwi itu kembali lagi kepada Mbak Dwi untuk bisa menerimanya dan melakukannya atau tidak. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dwi dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan dengan keceriaan yang Mbak Dwi akan rasakan. Amin. Iya Bu, sama-sama. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini Dwi yang kemarin sudah berkonsultasi dengan Ibu. Oh, Mbak Dwi. Iya, jadi bagaimana Mbak Dwi? Kenapa? Iya Bu, jadi gini, saya ingin memberitahu Ibu bahwa setelah saya berkonsultasi dengan Ibu, permasalahan yang kemarin saya alami itu sudah selesai Bu. Cuma saya memiliki masalah yang baru Bu. Oh, jadi seperti itu, Dwi. Jadi, apakah Dwi ingin melakukan
akan konsultasi lebih lanjut tentang permasalahan yang sekarang sedang dirasakan. Iya Bu, saya ingin berkonsultasi lanjutan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktunya agar saya bisa berkonsultasi lagi dengan Ibu? Masya Allah, ya baik Dwi, Insya Allah saya bisa untuk Mbak Dwi berkonsultasi kembali dengan saya. Sebentar ya, saya lihat jadwalnya terlebih dahulu. Oke, baik Dwi, mungkin kita akan melakukan konsultasi lebih lanjutnya di tanggal 10. Apakah Dwi bisa? Karena memang di tanggal 10 itu jadwal saya kosong dan insya Allah saya bisa bertemu dengan Dwi di tanggal tersebut. Oh, jadi di tanggal 10 Ibu mempunyai waktu kosong ya Bu? Oke Bu, kalau begitu nanti di tanggal 10 saya ingin berkonsultasi lebih lanjut lagi dengan Ibu. Ya baik Dwi, jadi untuk tanggal konsultasi kita itu ada di tanggal 10 bulan ini ya Dwi ya. Ya insya Allah semoga tidak ada halangan apapun dan kita bisa bertemu untuk melakukan konsultasi lebih lanjut. Terima kasih ya Dwi. Oke, baik Bu. Sampai ketemu di tanggal 10 Ibu. Assalamualaikum. Iya Dwi. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dwi. Iya Bu, selamat siang. Insya Allah ini kita bertemu kembali ya setelah yang kemarin. Iya Bu. Oke. Baik, sekarang bagaimana kabarnya Dwi? Alhamdulillah Bu, saya baik. Dengar Dwi kemarin habis pulang kampung ya? Iya Bu, betul sekali. Jadi setelah kemarin Dwi hubungi saya dan mohon maaf ya sebelumnya karena memang saya biasanya di tanggal 10 ini dan alhamdulillah Dwi juga bisa dan ya sekarang kita akan konsultasi lebih lanjut ya mengenai permasalahan yang sekarang yang bisa masalah. Dari permasalahan yang kemarin itu bagaimana Dwi? Apakah sudah bisa dilaksanakan dengan baik? Bagaimana perasaan Dwi? Iya Bu, jadi permasalahannya yang kemarin itu alhamdulillah saya sudah bisa menjalankannya dengan baik dan alhamdulillah saya bisa jauh lebih baik dari permasalahan yang kemarin. Ingin menceritakan masalah ini terhadap Ibu. Boleh langsung jelaskan masalah yang sekarang sedang rasakan? Ya Bu, boleh. Jadi gini ya Bu, saya itu merasa minder Bu, insecure dan tidak percaya diri. Kenapa saya mengalami itu? Karena saya mempunyai penyakit sebelumnya yang kayak jerawat
memiliki jerawat Bu. Di situ saya merasa insecure dan mungkin saya merasa gitu ya Bu, teman-teman saya ini kayak menjauh gitu Bu, kayak menjauh. Mungkin ya karena entah itu sudah nggak mau berteman lagi dengan saya karena jerawat atau mungkin gimana ya Bu gitu. Cuma emang yang saya rasain teman-teman saya tuh menghindar Bu, nggak dekat lagi seperti dulu Bu. Oh, jadi begini. Terus Iya Bu, jadi gini, sebelumnya saya itu tidak memiliki jerawat Bu, karena dengan saya memiliki aktivitas yang dibilang cukup lumayan padat ya Bu, sehingga saya itu sekarang jarang terkondisikan Bu mukanya gitu. Contohnya nih Bu ya, salah satunya ketika kegiatan kan saya sampai malam tuh Bu ya. Nah di malam hari biasanya saya tuh sebelum tidur membersihkan dulu ya mukanya gitu. Tapi akhir-akhir ini karena kegiatan saya cukup padat dan itu membuat saya lelah Bu gitu, kelelahan. Akhirnya saya pulang ke rumah langsung tidur Bu, tidak membersihkan muka terlebih dahulu yang sebelumnya saya lakuin Bu. Itulah kenapa saya mencoba. Saya tidak mau Bu teman-teman saya menjauh karena saya memiliki jerawat. Saya takut Bu teman-teman saya juga menghilang. Saya nggak mau Bu teman-teman saya juga ninggalin gitu Bu. oh jadi seperti itu. Sudah berapa lama dari kegiatan yang Dwi lakukan, terus akhirnya menimbulkan kebiasaan Dwi dalam membersihkan sisa makeup yang tidak membuat timbul jerawat yang sekarang Dwi sedang rasakan? Iya Bu, jadi saya melakukan kegiatan ini tuh kurang lebih 2 bulanan Bu, sejak saya sibuk dengan aktivitas yang lainnya Bu. Saya ini takut, saya nggak mau teman-teman saya tuh tinggalin saya Bu. Saya juga nggak mau Bu jauh dari teman saya. Ibu kurang ketakutan yang sekarang Dwi rasakan. Boleh Dwi coba jelaskan kembali ketakutan apa yang sebenarnya Dwi ini rasakan sekarang ini? Iya Bu, jadi gini, itu ketakutan karena saya takut teman-teman saya itu menghindar Bu, menghilang dan tidak mau temenan lagi Bu sama saya karena mereka mungkin sudah mengetahui kebiasaan yang kurang baik Bu di dalam keseharian saya, dikarenakan yang tadi itu Bu aktivitasnya cukup padat Bu, cukup banyak sehingga saya itu kelelahan Bu. Nah mungkin dari situ teman-teman saya merasa kurang nyaman kali ya Bu, kurang nyaman terhadap saya, entah itu karena saya memiliki jerawat gitu Bu. Nah itu Bu yang saya takutin Bu, saya takut teman-teman saya itu pada menjauh Bu. Baik, ini sekarang boleh dijelaskan apa yang sedang dirasakan sekarang ini atas peristiwa yang telah Dwi jadi gini Bu, pasangan saya itu saat ini merasa tertekan. Kenapa saya tertekan? Karena teman-teman saya itu yang lain pada menjauh dari saya.
takut saya kalau dikitin lagi Bu. Lebih parahnya lagi ya Bu, saya tuh jadi bahan omongan mereka Bu gitu tuh. Di situ makanya saya takut banget Bu gitu. Nggak memiliki teman Bu. Ibu prihatin atas permasalahan yang sekarang Dwi sedang rasakan. Tampaknya dari hasil pengamatan eksplorasi masalah yang Dwi ceritakan kepada saya, tampaknya ini itu menjadi hasil apa ya, kegelisahan yang sedang dirasakan, yaitu tentang ketakutan Dwi akan kehilangan sahabatnya, dan Dwi juga takut akhirnya Dwi itu dikucilkan dari sahabat-sahabat Dwi tersebut. Iya Bu. Dwi sudah tahu ya, di sini kita sudah berada di tahap proses konseling. Nah, dalam proses konseling ini, Ibu sangat mengharapkan untuk Dwi atas keterbukaan dan kejujuran untuk Dwi menceritakan permasalahan Dwi, dan insya Allah Ibu selaku konselor, Ibu juga akan menjaga kerahasiaan apa permasalahan yang telah diceritakan kepada Ibu, dan kecuali Dwi itu menyetujui jika permasalahan yang Dwi telah utarakan kepada Ibu ini diketahui oleh banyak orang. Apakah Dwi setuju dengan kesepakatannya tadi? Iya Bu, saya setuju. Oke, baiklah. Di sini Ibu ingin bertanya kepada Dwi, apa keseharian Dwi selama di rumah, selama sehari-hari yang Dwi lakukan? Jadi Bu ya, saya tuh aktivitas sehari-hari di rumah seperti biasa Bu. Pagi bangun, sholat, mandi, sarapan, siap-siap untuk berangkat ke kampus. Setelah saya pulang dari kampus, saya tidak langsung pulang Bu, karena saya mengikuti berbagai organisasi Bu di kampus. Nah, setelah saya mengikuti organisasi ini, saya tuh pulangnya malam. Setelah pulang saya malam, saya kan rumahnya jauh ya Bu dari kampus. Nah, nyampe lah di rumah tuh malam Bu, udah malam. Saya tuh biasanya langsung ya Bu, langsung bersih make up segala macam gitu. Tapi karena ini tuh aktivitasnya sangat padat ya Bu, sangat padat, dan bikin saya tuh capek banget Bu, capek. Sehingga harus saya tuh rebahan Bu, rebahan dikit sebentar. Cumannya itu tuh kebablasan Bu, dan akhirnya membuat saya jarang cuci muka Bu, atau jarang membersihkan sisa-sisa make up saya Bu. Jadi seperti itu Bu kegiatan saya. Baiklah, sekarang Ibu ingin kita pendapat dari Dwi sendiri tentang apa sih akibatnya jika Dwi tidak melakukan bersih
Ibu identifikasikan bahwa Dwi itu sudah tahu sebenarnya akibat dari kebiasaan buruk yang dilakukan, tetapi mengapa Dwi itu masih melakukan kebiasaan-kebiasaan itu? Jadi ini Bu, yang tadi saya sudah jelaskan yang Bu itu sebelumnya bahwa saya tuh di akhir-akhir ini Bu memiliki kesibukan yang padat dan akibatnya saya tuh kelelahan dalam seminggu Bu. Jadi itu ya Bu, saya tuh kalau kuliah tuh nggak langsung pulang Bu, karena saya mengikuti organisasi ya Bu. Yang satunya tuh kayak Bu. Nah itu kan membutuhkan apa ya, membutuhkan kayak waktu gitu ya, waktu tenaga juga gitu. Nah sehingga kegiatan saya itu kan padat ya Bu. Setelah saya pulang dari rumah gitu, saya tuh ya langsung tidur gitu Bu, karena kan kecapean banget ya Bu. Nah itu tuh Bu yang menyebabkan saya tuh ya makanya jerawatan gitu. Dari jawaban yang telah diberikan tadi, nampaknya Dwi itu sangat sulit ya untuk mengatur waktu Dwi dalam hal menjadwal aktivitas-aktivitas apa saja yang seharusnya Dwi itu lakukan sehari-harinya
terus melakukan aktivitas di rumah itu dengan baik seperti membersihkan tubuh, membersihkan bagian-bagian yang harus dibersihkan agar permasalahan yang tadi diutarakan juga tidak timbul kembali. Terus yang kedua, Dwi itu bisa melakukan pengamatan kepada teman-teman Dwi tentang bagaimana sih mereka itu membagi waktunya, terus bagaimana sih mereka juga melakukan aktivitas yang benar gitu. Sehingga mereka juga tidak merasa Dwi itu berbeda dengan mereka, sehingga akhirnya Dwi juga akhirnya dipilih oleh mereka untuk menjadi teman baik mereka. Terus yang selanjutnya Dwi bisa mengatur untuk membersihkan yang tadi itu, membersihkan make up, terus mengatur waktu yang benar-benar Dwi itu harus bersih-bersih gitu, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk itu kan akhirnya hilang dan tidak mengakibatkan efek yang sangat buruk untuk kesehatan Dwi sendiri. Yang terakhir, Dwi bisa melakukan perubahan penampilan Dwi agar lebih menarik dan dalam hal ini sesuai dengan kepribadian Dwi sendiri, dan juga agar bisa teman-teman Dwi itu menjadi senang kembali berteman Dwi dan lebih nyaman ketika dekat dengan Dwi. Oke, saya rasa juga Dwi di sini sudah cukup bijak pastinya untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang sudah saya berikan tadi dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Saya mengucapkan terima kasih sekali sama Ibu. Insya Allah Bu, saya akan menjalankan semua pandangan Ibu dan semoga dengan anak ini saya dapat menjadi lebih baik lagi Bu. Saya sangat senang sekali. Baik, baiknya setelah proses konseling kita lakukan, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita ini menjadi lebih efektif. Karena di sini saya juga sudah menulis beberapa kesimpulan dari proses konseling ini. Yang pertama, Dwi mengalami permasalahan dengan teman-teman Dwi, kebiasaan buruk Dwi yang akhirnya menjadi yang akhirnya mengakibatkan teman-teman Dwi itu menjauh. Yang kedua, dari kebiasaan buruk ini ada salah satu permasalahan yang dominan ada dalam diri Dwi, yaitu Dwi tidak bisa mengatur waktu Dwi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu pada saat di luar dan pada saat di dalam rumah. Dan yang ketiga, Dwi itu sebenarnya mengetahui apa akibat dari kebiasaan buruk yang Dwi lakukan, tetapi Dwi itu tidak bisa merubahnya karena Dwi tidak mampu dalam mengatur waktu dengan baik. Iya Bu, saya di sini akan mengintrospeksi diri supaya saya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya dan akan mengikuti arahan-arahan yang Ibu berikan kepada saya. Dan terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Dwi, Ibu sangat sekali senang mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah Dwi ambil, Dwi dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang sangat Dwi banggakan di depannya. Nah, apabila Dwi mendapatkan masalah lagi dengan senang hati, Dwi bisa menceritakannya kepada saya dan insya Allah saya juga bisa meluangkan waktunya untuk Dwi dalam menyelesaikan permasalahan. Dan Ibu tunggu untuk perkembangan baik yang Dwi dapat rasakan nanti. Terima kasih kembali nih. Iya Bu.